Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Amin. Perkenalkan, nama saya Dian Kartika dengan NIM 31181065, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, mahasiswi IKIP PGRI Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas dan menganalisis unsur intrinsik yang terdapat dalam sebuah video cerpen dengan judul Kelinci yang Rakus. Untuk itu, jangan lupa komen, share, like, dan subscribe ya teman-teman, karena semua itu gratis. Sebelum kita menganalisis unsur intrinsik yang terdapat dalam video cerpen Kelinci yang Rakus, di sini saya telah menyediakan video tersebut. Mari kita nonton bersama. Pada suatu hari, ada seekor kelinci dan dia selalu lapar. Dia adalah kelinci yang rakus. Dia selalu saja makan banyak dan juga tidur lama. Selalu saja makan, dan makan. Makan sepanjang malam, makan sepanjang hari, tapi dia tidak pernah puas dengan apa yang dia makan. Suatu ketika, kelompok kelinci menyerbu ladang sayuran. Semua kelinci makan dengan cepat. Tapi, si kelinci rakus tidak berhenti makan. Salah seekor kelinci mengingatkan, Hei kau makanlah dengan cepat. Kalau tidak pemilik ladang akan datang dan melempari kita dengan batu. Si kelinci rakus pun menjawab, "Tolong biarkan aku makan lagi, aku akan makan banyak. Lalu kita akan kembali." Kelinci rakus yang lapar terus saja makan, dan makan. Kelinci yang lain pun berkata, Hei kau, makan dengan cepat. Lihat itu, pemilik ladang sudah terlihat. Dia akan segera mendatangi kita. "Oh, tidak apa-apa, dia belum sampai di bagian ladang ini. Tolong biarkan aku makan. Aku akan makan lagi, makan dengan banyak, lalu kita akan berlari pulang." Pada saat itu, pemilik ladang mulai mendekat dan semua kelinci mulai berteriak, Lari, lari, pemilik ladang sudah tiba, lari semuanya. Semua kelinci mulai berlarian dan mulai melompat-lompat menjauh. Tapi si kelinci rakus tidak bisa berlari cepat, bahkan dia tidak bisa melompat karena dia terlalu banyak makan. Perutnya menjadi berat sekali. Semua kelinci bergegas dan melompat keluar dari pagar pembatas ladang. Tapi si kelinci rakus makan terlalu banyak, sehingga dia saat mencoba melompat terjatuh ke bawah pagar ladang. Di sana ada banyak batu yang tertancap pada tubuhnya. Dan pada saat itu juga pemilik ladang tiba dengan tongkat besar di tangannya. Dia mengayunkan tongkatnya kepada si kelinci rakus dan mengenainya dengan telak. Berlari sambil terpincang-pincang, kelinci rakus akhirnya berhasil mencapai rumahnya. Dia pun berpikir, "Oh, akhirnya aku selamat, syukurlah." Dia mulai berjalan perlahan, tapi ada seekor rubah di belakangnya. Dan tiba-tiba rubah itu mulai berlari ke arah para kelinci. Semua kelinci lain masuk ke dalam rumah, tapi si kelinci rakus tertinggal jauh di belakang. Pada saat dia memasuki rumah, perutnya besar, amat berat, dan membengkak dengan makanan, sehingga dia tersangkut di pintu. Semua kelinci menariknya dari dalam, dan rubah menggigit ekornya. Itu seperti sebuah tarik tambang. Dan si kelinci rakus mulai berteriak dan menangis, tapi rubah tidak melepasnya. Pada akhirnya ekor kelinci rakus putus. Dan rubah pun terjatuh dengan suara yang keras. Semua kelinci akhirnya berhasil menarik si kelinci rakus ke dalam rumah. Hari ini kebiasaan rakus si kelinci rakus akhirnya membuatnya berada dalam masalah. Nyawanya selamat tapi kehilangan ekornya. Nah, bagaimana videonya? Menarik bukan? Setelah kita menonton video tadi, di sini kita akan memulai menganalisis unsur intrinsik yang terdapat dalam sebuah video cerpen yang berjudul Kelinci yang Rakus. Baiklah, apa itu unsur intrinsik dan unsur pembangunnya? Unsur intrinsik merupakan unsur membangun karya sastra dari dalam karya sastra itu sendiri, terutama cerpen. Adapun unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam karangan cerpen, termasuk Kelinci yang Rakus, yang pertama itu ada tema. Tema adalah ide atau gagasan utama dari sebuah cerpen. Tema berisikan gambaran luas tentang kisah yang akan diangkat sebagai cerita dalam cerpen, sehingga sangat penting memikirkan tema sebelum menulis cerpen.
Tema yang terdapat dalam kelinci yang rakus yaitu janganlah makan terlalu berlebihan dan rakus, karena jika berlebihan akan terkena dampaknya pada tubuh kita sendiri. Yang kedua itu tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang-orang yang terlibat dalam cerita dan banyak mengambil peran dalam cerita tersebut. Tokoh terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu tokoh protagonis, yaitu tokoh utama pada cerita berperan sebagai baik. Yang kedua itu tokoh antagonis, yaitu tokoh penentang atau lawan dari tokoh utama, yaitu tokoh jahat. Yang ketiga itu tokoh tirtagonis, yaitu penengah dari tokoh utama dan tokoh lawan. Yang keempat itu ada tokoh figuran atau tokoh dalam cerita yang menjadi tokoh pembantu dan memberi warna pada cerita. Sedangkan penokohan yaitu cara penulis menentukan watak atau karakter dari tokoh tersebut. Tokoh dan penokohan yang terdapat dalam cerpen berjudul Kelinci yang Rakus. Yang pertama itu ada kelinci, memiliki watak yang rakus. Yang kedua itu ada pemilik ladang, yaitu egois. Yang ketiga itu ada teman kelinci, yaitu baik hati. Yang keempat ada rubah, memiliki watak yang jahat. Yang ketiga itu ada alur atau plot. Alur atau plot merupakan jalan cerita yang akan kamu kembangkan hingga menjadi sebuah cerpen. Alur berupa susunan peristiwa atau kejadian yang membentuk sebuah cerita. Alur terbagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur yang terdapat dalam cerpen Kelinci yang Rakus yaitu alur maju. Mengapa? Karena cerpen tersebut berurutan uraian ceritanya, yaitu dari awal hingga akhir bergerak ke depan. Yang keempat itu ada setting atau latar. Setting merupakan gambaran tentang peristiwa-peristiwa yang ada di dalam cerita, termasuk unsur pembangun cerita yang vital. Keberadaannya sangat penting untuk membangun suasana dalam cerita. Latar dibagi menjadi beberapa macam, yaitu latar waktu, latar tempat, latar sosial budaya, latar keadaan lingkungan, dan latar suasana. Latar yang terdapat dalam cerpen Kelinci yang Rakus, yang pertama itu latar tempat, yaitu perkebunan sayur dan rumah. Yang kedua latar waktu, yaitu siang hari dan malam hari. Dan yang ketiga latar suasana, yaitu sedih dan mencekam. Yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh penulis cerpen untuk menceritakan suatu kejadian atau latar belakang cerita. Di dalam sebuah cerpen terdapat sudut pandang sebagai orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Ada juga sudut pandang dari penulis yang berasal dari sudut pandang orang yang berada di luar cerita. Sudut pandang terdapat dalam cerpen Kelinci yang Rakus yaitu sudut pandang orang ketiga, karena penulis mengisahkan atau menceritakan si tokoh hewan, tokoh utama dalam karyanya yaitu si kelinci. Penulis tidak menggunakan kata aku sebagai sudut pandangnya. Penulis tidak menjadi tokoh utamanya dalam cerita tersebut. Yang keenam ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan ciri khas dari penulis saat menuliskan cerita pendek tersebut. Gaya bahasa ini bisa dibedakan dari penggunaan majas, diksi, dan pemilihan kata yang tepat di dalam cerpennya. Setiap penulis cerpen tentu memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda. Hal ini yang membedakan satu penulis dengan yang lainnya. Adapun gaya bahasa yang terdapat dalam cerpen Kelinci yang Rakus yaitu menggunakan pilihan kata berupa reduplikasi, kata berulang, yaitu seperti melompat-lompat dan terpincang-pincang. Dan yang terakhir itu ada amanat. Amanat adalah pesan moral yang terdapat dalam cerita yang bisa dipetik oleh pembacanya atau penikmatnya. Amanat atau pesan moral yang ada dalam cerpen biasanya tidak ditulis secara langsung, melainkan secara tersirat. Amanat yang terdapat dalam cerpen Kelinci yang Rakus yaitu janganlah makan terlalu berlebihan, karena dampak dari kekenyangan akan mempengaruhi sistem dalam pencernaan diri sendiri.